Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian ilmu shorof ya, yang mana sekarang sudah sampai ke pertemuan 17 ya. Insya Allah di pertemuan ke-17 ini kita akan meneruskan pembahasan contoh-contoh fiil madi, mabni fa'il, fiil madinya semua ya, dari mulai sulasi mujarrad sampai rubai mazid, insyaallah ya. Insyaallah kita akan jelaskan, tuntaskan, yaitu kita masih membawakan perkataan Syekh Abul Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani rahimahullahu ta'ala wa fasahallahu fi qabri. Perkataan Syekh Abul Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani rahimahullah, yaitu yang sudah saya tuliskan di whiteboard. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqis ala haza, waqis ala haza, artinya waqis ala haza, dan kiaskanlah ala hada terhadap fiil-fiil yang telah disebutkan kemarin di pertemuan ke-16, fiil mabni fa'il dari sulasi mujarrad. Jadi fiil mabni fa'il dari sulasi mujarrad, kiasannya itu di pertemuan ke-16 sudah dijelaskan bahwa seperti itu kiasannya, yaitu coba diulang kembali, kita ulang kembali ya. Kiasannya itu nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, hafalkan dulu itu semua. Kalau sudah hafal itu, kata Syekh Abul Hasan Al-Kailani rahimahullah, maka kiaskan yang lainnya juga, artinya samakan yang lainnya juga seperti itu, yaitu yang harus disamakan seperti wajan fa'lala, misalnya rubai mujarrad, itu wajan fa'lala itu rubai mujarrad, samakan. Itu kan mabni fa'il, fathah di awalnya, samakan kiasannya, samakan seperti nasoro. Nasoro berarti fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Seperti itu. Kemudian wajan tafa'lala. Tafa'lala berarti itu sulasi mazid. Sulasi mazid juga itu. Sulasi mazid tadi rubai mujarrad, sekarang sulasi mazid tafa'lala, yaitu tafa'lala. Oh, rubai mazid itu ya, rubai mazid. Tafa'lala. Fa'lala rubai mujarrad, kemudian tafa'lala rubai mazid. Rubai mazid. Pokoknya seluruh fi'il madi kiasannya seperti tadi. Jadi
kuncinya satu, hanya satu kuncinya. Dihafalkan nasoro, nasoru, hafalkan semua dengan wuku-wukunya, hafalkan. Kalau nasoro apa wukunya mufrad mudzakkar goib, nasoro tasniyah mudzakkar goib. Nah, seperti itu dihafal semua ya, dihafal semua. Kalau sudah hafal itu, ini samakan dengan itu, samakan dengan itu. Ini fa'alala tafa'alala. Seperti di sulasi mazid, akroma ya, af'ala, sama seperti itu. Af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna. Seperti mana lagi? Banyak. Di sini tidak disebutkan ya oleh Syekh karena itu semua sama gitu, sama, bisa satu bisa semua. Jadi kalau istilah Sundanya jibeh, menang hiji menang kabeh gitu. Dapat satu dapat semuanya. Itu kalau nasorot sudah hafal, maka semuanya dapat ini. Ini juga sama seperti itu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, seperti itu. Masuk ke fa'ala misalnya. Fa'ala. Contoh seperti kotala, kotalu, kotalat, kotalata, kotalna. Sama seperti itu. Kemudian sekalian aja ya, kita sekalian. Di Syarah Al-Kailani itu dijelaskan. Kan di pertemuan yang lalu itu dijelaskan bahwa fi'il mabni fa'il itu diawali dengan huruf yang fathah. Kalau di sulasi mujarrad ya, diawali dengan huruf yang fathah. Itu apa definisinya itu? Makana awaluhu maftuhan. Jadi fi'il yang diawali dengan fathah. Jadi fi'il mabni fa'il dari fi'il madi itu diawali dengan fathah. Kemudian timbul pertanyaan seperti ini. In fa'ala. Ini kan kasroh nih. Ifta'ala kasroh. Istaf'ala ini diawali dengan kasroh. Tapi kenapa kok dimasukkan ke mabni fa'il atau mabni maklum? Nah di sini kata Syekh Abul Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani rahimahullah, wala ta'tabir gitu ya. Wala wala ta'tabir harokatil alifati. Janganlah kamu menganggap harkat-harkat alif. Ini harkat alif nih, harkat hamzah ya. Jangan dihitung harkat hamzahnya, karena hamzah itu huruf tambahan, bukan huruf asal. Karena huruf asal itu ini fa. Ifta'ala ini huruf asal. Makanya kata Syekh Abul Hasan, definisi mabni fa'il itu ada dua macam. Ada pertama, maka na'awaluhu maftuhan, fi'il madi yang diawali dengan huruf yang fathah. Itu mabni fa'il atau mabni maklum. Yang kedua, definisi mabni fa'il dari fi'il madi itu makana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan, yaitu suatu fi'il madi yang mana huruf yang awal selain huruf zaidah yang pertama menerima harkat difathahkan. Huruf yang pertama itu selain hamzah, maksudnya huruf yang pertama selain huruf hamzah itu difathahkan, maka itu mabni fa'il namanya. Seperti ini nih, seperti in fa'ala, selain hamzah yang awali yang pertama menerima harkat, mana ini fa, maka tanda mabni fa'ilnya ini fa-nya fathah. Kemudian ifta'ala, hamzahnya wala ta'tabir. Jangan dihitung hamzahnya, jangan dihitung awalu mutaharikin. Hamzahnya jangan dihitung.
Itu mah yang disebut makana awaluhu maftuhan itu kalau di sulasi mujarad, kemudian rubai mujarad, rubai majid, yang ini yang tidak ada hamzahnya ya, yang tidak diawali dengan hamzah. Adapun yang diawali dengan hamzah, definisi mabni fa'ilnya itu adalah makana awalu mutaharrikin minhu maftuhan. Huruf yang pertama menerima harakat setelah hamzah dipathahkan, itu adalah tanda mabni fa'ilnya seperti ini. Awalu mutaharrikinnya setelah hamzah ini kan fa-nya kan sukun. Yang pertama menerima harakat maksudnya selain sukun. Ini ta, berarti ini tanda mabni fa'ilnya, ta'nya difathahkan. Kemudian istaf'ala setelah hamzah yang pertama menerima harakat selain sukun, huruf apa? Huruf ta. Ini ta dibagaimanakan? Dikasih fathah. Berarti ini yang menjadi tanda maklumnya, tanda mabni fa'ilnya. If'ala, if'anlala, seperti itu. Nah, ya itu seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di pertemuan ini bahwa di pertemuan ke-17 ini bahwa fi'il madi mabni fa'il kiasannya dihafal dulu. Yang kemarin di pertemuan ke-16 dihafal sampai hafal, kemudian setelah hafal itu baru fa'alala bikin kiasannya. Tafa'alala bagaimana kiasannya? Seperti itu kiasannya. Bentuk-bentuk fi'il madinya. Khusus fi'il madi yang 14 itu. 14. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortun, nasortu, nasorna. 14 ya. Ini jadikan 14 ini. Ini jadikan 14, ini jadikan 14, ini jadikan 14. Makanya hafal dulu satu, ini juga pasti hafal. Kemudian kalau fi'il madi yang diawali dengan hamzah, maka yang dianggap yang harus dipathahkan, yang dianggap mabni fa'il itu yaitu awalu mutaharrikin. Huruf yang pertama selain hamzah yang menerima harakat selain sukun difathahkan. Seperti ini, istaf'ala awalu mutaharrikinnya ta. Nah itu. Mungkin sampai di situ dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.